ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد محمد علوي المالكي الحسني الإدريسي نفعنا الله بعلومه وأمدنا ببركاتهم. قال bal yajibu ayyurada ma uhdisa ala adillati syar'i, bahkan wajib dikomparasikan atau dibandingkan perkara yang belum ada pada zaman salafus saleh, apa ma uhdisa, perkara yang dibuat yang belum ada pada masa zaman-zaman awal, wajib untuk dikomparasikan atau dihubung-hubungkan ala adillati syar'i, kepada dalil-dalil agama, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada zaman awal salafus saleh, ini cara menghukumnya gimana? Ya kita lihat, kita cari dalil-dalil umumnya, gitu ya. Karena nggak mungkin perbuatan baik itu yang dilakukan zaman sekarang bentuknya sama zaman dulu. Begitu juga perkara buruk, kejelekan yang dilakukan zaman sekarang belum tentu bentuknya sama. Tetapi kan ada benang merahnya. Seperti saya contohkan kemarin, kalau di situ ada unsur iza, menyakiti orang lain, yang haram. Bentuk menyakitinya bagaimanapun itu berkembang, begitu ya. Kebiasaan manusia berkembang. Bisa jadi pada zaman dulu nggak ada model kayak sekarang ini, nge-share sesuatu ya melalui media, gitu ya. Nggak ada. Tetapi di situ ada unsur izaul muslimin misalnya, ya haram, gitu. Itu maksud daripada bal yajibu ayyurada ma uhdisa ala adillati syar'i. Famastamala ala maslahatin, maka bermula perkara istamala itu yang mencakup perkara tadi ala maslahatin, atas suatu masalah, bahwa maka bermula perkara tadi itu wajib hukumnya. Aw ala muharramin, atas perkara baru tadi mencakup atas perkara yang diharamkan, kayak nyakitin orang, bahwa maka bermula perkara tadi itu muharramun, diharamkan. Aw ala makruhin, atau mencakup atas perkara yang makruh, bahwa makruhun, maka hukumnya makruh. Aw ala mubahin, atau perkara yang belum ada pada zaman dulu itu mencakup perkara yang mubah, masuk ke dalam dalil-dalil yang mubah, bahwa maka bermula ma'udisa itu mubahun, itu mubah. Aw ala mandubin, atau atas perkara yang disunatkan, bahwa mandubun, maka hukumnya sunnah juga. Walil wasaili hukmul maqasidi, dan bagi wasilah mempunyai hukum-hukum maqasid. Ya, artinya misalnya perantaraan perbuatan, atau katakanlah misalnya al-wasail wasilah. Kita melakukan perkumpulan, mengundang orang untuk melakukan maulid, ini kan wasilah, perantara. Perantara untuk apa? Yaitu ada tujuannya di situ. Apa yang kita lakukan? Misalnya mengingat-ingat sejarah Rasul. Nah, mengingat sejarah Rasul itu adalah maqasid, ya. Dan itu hukumnya adalah bisa jadi wajib untuk merefresh kembali ingatan kita kepada beliau sebagai uswatun hasanah. Maka wasail, ya, perantara untuk menuju ke situ, ya ini sama dengan hukum kewajiban tadi. Di dalam bulan Maulid, perayaan Maulid, kita misalnya membaca salawat di situ. Maka acara yang menjadi wasilah pembacaan salawat itu sama hukumnya dengan membaca salawat. Itu namanya lil wasail hukmul maqasid, gitu ya. Summa qasama al ulama'u al bid'ata ila khamsati aqsamin. Kemudian para ulama membagi-bagi bid'ah kepada 5 bagian. Jadi pemahaman tentang bid'ah ini dalilnya sama, ya. Inna syarrul umur inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar, sama hukumnya.
Cuma pemahaman kita tentang definisi bid'ah itu sendiri berbeda gitu ya. Nah, di sini tadi dikatakan maka perkara baru yang belum ada pada zaman awal tapi mengandung maslahat. Nah, maslahat itu apa definisinya? Maslahat itu artinya di situ kita melakukan perkara yang berhubungan dengan al-maqasid asyariyah, yaitu yang ada urusannya dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga prestis atau kehormatan diri gitu. Perkara-perkara yang tujuannya mengandung itu, misalnya mengandung menjaga jiwa baik diri sendiri maupun orang lain, itu namanya maslahat. Ya, misalnya apa yang kita lakukan nih di sini sekarang, membuat peraturan yang bisa membuat orang jera untuk membunuh, nah, gitu ya. Misalnya dibuat undang-undang, itu berarti mengandung maslahat tuh pembuatan undang-undang begitu, maka hukumnya wajib. Atau kita membuat melakukan perkara yang di situ mengandung arti maslahat, misalnya menyelamatkan harta orang lain, bentuknya kayak gimana aja. Nah, menjaga harta, baik menjaga harta kita atau orang lain, itu mengandung maslahat, maka hukumnya wajib. Jadi begitu ya. Tidak semua perkara yang tidak dilakukan oleh generasi salafus saleh itu dilarang. Nah, di sini makanya ulama membagi bid'ah menjadi lima bagian. Wajibatun pertama adalah bid'ah yang wajib. Contohnya apa kok mengatakan bid'ah ada yang wajib? Karroddi ala ahli zaili wa ta'allumin nahwi, seperti menolak atas orang-orang yang nyeleweng gitu ya. Orang melakukan statement yang nyeleweng, menyalahi ijma ulama, itu hukumnya wajib dalam bentuk apapun. Pembahasannya apa saja, pokoknya yang nyeleweng kita harus counter itu pemikiran itu. Ya gitu ya. Wa ta'allumin nahwi, dan mempelajari ilmu nahwu. Nah, pada zaman awal, pada zaman Nabi nggak ada orang belajar nahwu. Tapi kemudian zaman berubah, terjadi pada masa Sayyidina Ali. Ya, setelah Islam menyebar gitu ya, maka terjadi pembauran budaya dan bahasa diantaranya. Tadinya yang orang-orang Arab itu fasih secara secara spontan pakai bahasa yang fasih, karena udah bercampur bahasa, akhirnya nggak sesuai lagi dengan kaidah dan bisa menyalahi salah paham di dalam mengucapkan. Maka di sini timbul direncanakannya fan ilmu nahwu. Ini Nabi nggak pernah nyuruh, nggak ada karena kasus pada zaman Nabi. Bentuk ijtihad para sahabat, ya gitu. Ini termasuk perkara yang wajib, perkara yang nggak ada pada zaman Nabi, hukumnya wajib. Karena apa? Karena kalau nggak ada yang membuat kaidah nahwu dan mempelajari nahwu, nanti timbul mafsadah, yaitu apa? Terjadi kesalahan di dalam memahami Al-Quran sebagai sumber hukum begitu. Wa mandubatun, dan bid'ah yang disunatkan. Contohnya apa? Kaidah sirrubati, seperti membuat pondok-pondok wal madarisi dan sekolah-sekolah. Wal azani alal manairi, dan azan di atas menara. Wason isanin, dan melakukan kebagusan atau sosial lam yuhad, yang enggak pernah diketahui kebagusan itu bakti sosial itu fisadril awali, pada masa awal, itu pada masa sahabat. Walhasil jadi manusia itu kan berkembang gitu ya, berkembang. Maka bentuk perkembangan ini nggak bisa kita harus menolak semua. Karena kalau kita mengatakan menolak perkembangan zaman, perkembangan tata cara, perkembangan kebiasaan, itu sama saja kita disuruh hidup pada zaman Nabi saja begitu. Itu kan nggak mungkin.
dan pemikiran jadi sempit. Islam nggak berkembang, sama saja begitu. Nah, makanya ada istilah dalil-dalil umum. Perkara yang baru kita lihat sesuai dengan dalil atau tidak, atau bertentangan dengan dalil atau tidak. Satu contoh di sini adalah melakukan suatu perkara kebagusan, kebaikan yang nggak pernah ada contohnya pada zaman dulu, gitu ya. Yaitu disunahkan gitu. Karena memang berbuat kebaikan itu adalah hukumnya sunnah. Dengan cara apa saja teknisnya, yang penting masuk dalam dalil-dalil kesunahan. Kalau masuk dalam dalil-dalil kewajiban, misalnya seperti tadi tuh, menolak pendapat-pendapat yang melenceng, itu kan wajib untuk menyelamatkan akidah, itu menjadi wajib. Wa makruhun, dan bid'ah yang makruh. Contohnya apa? Kazurufatil masajidi, seperti menghias-hiasi masjid. Hukum asalnya adalah makruh itu. Wa tazwikil masahifi, dan menghiasi mushaf. Mushaf dihias-hiasin supaya bagus, makruh. Karena memang ada dalilnya gitu. Wa mubahatun, dan bid'ah yang mubahah diperbolehkan. Kastikmalil min khali, seperti memakai saringan, ayakan, nggak ada pada zaman dulu, boleh-boleh aja. Wa tawassu'i fil ma'kali wal masrabi, dan bermegah-megah di dalam makanan dan minuman, itu mubah selama makanannya halal gitu. Jadi sekali lagi kita itu tidak melihat teknisnya, bentuk lahiriahnya, tapi kita ambil benang merahnya. Kalau itu termasuk perkara yang ada sesuai dengan dalil wajib, bisa menjadi wajib. Wah, itu termasuk perkara itu ada sisi kesamaan, yaitu perkara yang disunahkan, dia jadi sunnah. Begitu juga muharramatun, bid'ah yang muharramah, yaitu apa? Wa ya ma'uhdisa limukhalafati sunnati walam tashmalhu adillatus syar'il 'ammatu walam yahtawi ala maslahatin syar'iyyah. Ini bid'ah yang diharamkan, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan baru, artinya belum ada contohnya pada zaman dulu ya. Li mukhalafati sunnati, tetapi tujuannya untuk menyalahi sunat Nabi ya. Misalnya kita melakukan sholat qobliyah sebelum asar, itu kan yang ada dalilnya apa? 4 rakaat. Ditambahin sama dia jadi 5. Itu enggak boleh, mukhalafatu sunnah. Maka ini bid'ah yang muharramah gitu. Walam tashmalu adillatu syar'il 'ammatu, dan tidak tercakupi oleh perkara baru tadi oleh dalil-dalil umum. Enggak ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sholat qobliyah asar itu adalah sunat lebih dari 4 rakaat, nggak ada riwayatnya. Nah, itu haram kalau kita lakukan, walaupun itu bentuknya ibadah. Walam yahtawi ala maslahatin syar'iyyatin, dan perkara baru yang diada-adakan tadi tidak mengandung atas maslahat syariah, yaitu tidak ada hubungannya dengan menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, dan menjaga kehormatan saudara kita. Nggak ada mengandung maslahat kayak gitu, yang termasuk maqasid syariah yang 5. Ya, maka ini adalah apa yang dilakukan itu adalah berarti haram, bid'ah yang muharram. Karena apa? Sudah menyalahi sunnah. Kemudian tidak termasuk di dalam dalil-dalil kebolehan yang umum, nggak ada. Dan juga tidak termasuk maslahah yang 5 tadi, maqasid al-maqasid ad-diniyah, itu menjaga harta, menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga harga diri. Maka itu haram. Tuh. Ini adalah kepahaman yang sudah disimpulkan oleh para ulama. Seperti yang saya katakan, Imam Syafi'i juga sudah kepahamannya kayak gini. Al-khamisah asyara, dan bermula dalil yang ke-15, falaisat kullu bid'atin muharramatan.
maka tidaklah tiap-tiap perkara yang baru yang gak ada contohnya di zaman Nabi itu muharramatan, diharamkan. Walau kana kadzalika, seandainya tiap-tiap perkara bid'ah itu dikatakan haram, la haruma jam'u Abi Bakr wa Umar wa Zaid radhiyallahu anhum al-Qur'an, maka pasti haram mengumpulkannya sahabat Abu Bakar, Umar dan Zaid bin Harisah atau Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Qur'an. Wa katbuhu fil masahib, dan ditulisnya Al-Qur'an mushaf, Al-Qur'an di mushaf-mushaf, khaufan ala diyaihi, karena khawatir hilangnya Al-Qur'an, bi mauti sahabati al-qurra'i, sebab matinya para sahabat yang ahli hafal Quran radhiyallahu anhu. Ini yang terjadi pada zaman Abu Bakar, karena banyak sahabat yang mati syahid. Waktu itu Al-Quran masih belum ada dikumpulkan dalam satu mushaf pun belum ada, masih tercecer, ada yang di pelapa korma, ada yang tulisan, ada yang di batu, di kulit onta gitu ya, belum. Nah, karena khawatir waktu itu Sayyidina Umar takut banyak sahabat yang hafiz Quran meninggal, ini lama-lama Al-Quran bisa hilang gitu ya. Dan itu pun yang pernah saya ungkap, enggak, Umar itu mengusulkan itu tidak hanya sekali. Pertama sama sahabat Abu Bakar yang menjadi khalifah enggak mau. Alasannya takut karena Nabi enggak pernah menyinggung hal tersebut. 3 kali baru dipikir-pikirin diterima. Begitu juga setelah memerintahkan mantan sekretaris Rasulullah Zaid bin Sabit. Sama Zaid omongannya begitu. Nggak berani saya, Nabi nggak pernah perintah gitu. Lebih baik saya lebih berani menerjang perkara yang diharamkan daripada melakukan perkara yang nggak pernah diperintah Rasul. Itu sama alasannya. Tapi akhirnya musyawarah diketok oleh Khalifah Abu Bakar, ya udah dikumpulin semua itu. Sampai ada satu ayat yang tercecer gitu, yang kalau ketinggalan baru ketemu. Saya lupa ayatnya. Itu satu contoh ya. Wala haruma jam'u Umar an-nasa ala imamin wahidin fi sholatil qiyami ma qaulihi ni'matil bid'atu hazihi. Dan seandainya dikatakan setiap bid'ah itu adalah haram, pasti Umar itu yang telah mengumpulkan orang-orang ya sholat jamaah pada qiyamul lail bulan Ramadan atau sholat taraweh, itu kan pada zaman Nabi cuma 3 hari itu berjamaah. Setelah itu Nabi sholat di rumah, khawatir dianggap menjadi kewajiban. Nabi sholatnya di rumah setelah 3 hari. Setelah beliau wafat, lalu Abu Bakar, Umar ketika menjadi khalifah baru timbul pemikiran mengumpulkan manusia untuk qiyamul Ramadan secara berjamaah sampai sekarang. Gitu. Apa jawab Umar ketika melakukan hal tersebut? Beliau mengatakan ni'matul bid'atu hazihi. Bid'ah yang paling aku senangin ya yang ini, yang kayak gini. Ini membuktikan apa perkataan Umar ini? Ini membuktikan bahwa kata-kata bid'ah itu tidak bisa dimaknai secara kulli gitu ya. Jadi riwayat tersebut kula bid'ah harus dimaknai secara majazi, ai ba'dul bid'ah. Sebagian perkara yang belum ada contohnya itu ada yang sesat selama menyalahi sunnah dan juga tidak mengandung maslahat syariah. Itu adalah hasil kesimpulan ulama gitu. Itu tadi disebutkan contoh-contoh yang gak pernah diperintahkan Rasul ternyata dilakukan oleh para sahabat. Itu maksudnya. Wa haruma at-tasnifu fi jamil ulum an-nafiyah. Dan pasti haram mengarang di dalam semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu tauhid nggak ada zaman Nabi, ilmu tauhid nggak ada. Salah satu sejarah di cetusnya ilmu tauhid itu kan karena berkembangnya ilmu filsafat gitu. Ilmu filsafat sudah menjadi omongan di halayak umat Islam. Lalu kan ilmu filsafat ini harus dijawab dengan versi agama gitu. Ya, maka dibikinlah ilmu tauhid. Ada hukum akli, ada hukum nakli. Itu adalah hasil pemikiran untuk mengkonter akidah umat Islam. Ya,
Pada zaman sahabat nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Kunna nu'minu qoblal Qur'an. Mereka Al-Quran belum ada aja, belum turun, mereka udah punya iman gitu. Dengan hanya memandang wajah beliau Rasulullah SAW itu sudah ada iman, nggak perlu dalil keimanan mereka. Nu'minu qoblal Qur'an, kata sahabat. Maka zaman berkembang. Ini kalau nggak dijawab sesuai dengan versi akidah filsafat ya yang punya pada waktu itu sudah menyebar di kalangan umat Islam, maka harus dibuat suatu fan ilmu yang namanya fan ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan metode pemikiran filsafat, tetapi yang sudah disaring, dijawab mana yang sesuai dengan agama dan mana yang sesuai dengan yang tidak gitu. Sebagaimana Imam Ghazali sebelum beliau menyimpulkan hukum tentang filsafat, beliau mendalami dulu filsafat Platon, Aristoteles, sudah dilalap oleh beliau. Lalu dijawab dari segi agamanya. Ini adalah termasuk memang tugas ulama dari zaman dulu begitu ya. Dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam. Itu contoh ilmu tauhid. Walau jaba alaina harbul kufari bisyami wal aqwasi ma'ahibi mulana birrasasi wal madafi. Dan pasti wajib bagi kita memerangi orang kafir dengan panah ya, kemudian dengan akwas ya, dengan golok-golok gitu ya, senjata pedang ma'aharbihim lana birrasasi wal madafi. Padahal mereka memerangi kita dengan peluru, bedil, dan meriam. Ya kalah. Kalau kita nggak mau menerima perubahan secara teknis, walaupun Nabi nggak pernah memerintahkan. Kalau kita mengatakan contoh semua urusan duniawi kepada Nabi, kalau yang nggak ada kita nggak boleh ngelakuin, ya perang harus pakai pedang, ya harus pakai senjata. Padahal zaman berubah, mereka udah pakai peluru, bedil, meriam, wadababati dan tang, watayarati dan kapal, walau wasati dan kapal selam, wal asatil dan armada perang. Ini perubahan zaman yang boleh kita lakukan karena apa? Tidak termasuk dalil keharaman, walaupun nggak ada pada zaman awal. Itu argumentasinya gitu. Wa harumal azanu alal manair wa tikhazur rubati wal madarisi wal mustasfayat wal isafi wa dariyatama wa sujudi. Dan pasti haram azan di atas menara kalau kita mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa tikhazur rubati dan membuat ribat-ribat pesantren dan madrasah dan rumah sakit dan panti-panti dan darul aitam dan penjara bui. Zaman dulu mana ada penjara gitu ya. Pamin sama maka oleh karena argumen yang disebut di atas qayyadal ulama'u hadisa kullu bid'atin dolalah bil bid'ati sayyi'ah. Pemahaman ulama itu membatasi bahwa hadis kullu bid'atin dolalah itu maksud tiap-tiap yang enggak ada contohnya pada zaman Nabi itu sesat, itu harus diqayyidi dengan bid'ah, maksudnya bid'ah yang buruk gitu ya. Artinya yang bertentangan dengan dalil-dalil umum atau yang dikatakan tadi diantaranya menyalahi sunat Nabi, masuk di dalam dalil umum keharaman, itu baru sesat gitu ya. Wa yusarrahu bi hadzal qaidi ma waqa min akabiri sahabati wa tabi'in minal muhdatsatil lati lam takun fi zamani sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kamu berani membatasi hadis itu dengan mengatakan yang sesat itu adalah bid'ah yang sayyi'ah? Yaitu contohnya apa yang terjadi pada zaman sahabat-sahabat yang agung, zaman Khulafaur Rasyidin dan tabi'in, yaitu melakukan perkara-perkara baru yang belum ada pada zaman Nabi. Seperti contoh tadi, wa nahnu al-yawma qad ahdasna masaila katsiratan lam yaf'alha as-salafu. Dan kita pada zaman ini telah melakukan model-model perkara yang banyak yang belum pernah dilakukan oleh generasi salaf.
Wazalika kajam'in nasi ala imamin wahidin fi akhiril laili liadai sholatit tahajudi pada sholatit tarawih. Contohnya mengumpulkan orang-orang secara berjamaah di akhir malam untuk melakukan sholat tahajud setelah sholat tarawih. Nah, itu juga nggak ada pada zaman salaf, tapi kita lakukan. Wa khatbil mushafi fiha, seperti menghatamkan satu Al-Quran 30 juz ketika sholat tarawih. Itu nggak ada contoh model kayak gitu, tapi kita lakukan. Wa qiraati du'ai khatmil Quran, dan seperti membaca doa khatam Al-Quran. Nggak ada riwayatnya, nggak ada riwayatnya. Wa khutbatul imami laylata sabin wa isrina fi sholati tahajudi, dan seperti khutbahnya imam pada malam 27 di dalam sholat tahajud bulan apa namanya, pada bulan Ramadan. Ada yang melakukan di sebagian negara. Wa kanida'il munadi biqauli sholatal qiyami asabakumullah, dan seperti mengumandangkannya Bilal ya istilah kita, biqauli dengan ucapan dia sholatal qiyami asabakumullah. Itu enggak ada contohnya, itu contoh lafal kayak gitu ya, riwayatnya enggak ada. Itu yang telah terjadi ya, yang kita ahdasna, yang kita buat-buat, tetapi tidak menyalahi dalil-dalil kesunahan gitu ya. Kalau yang saya contohkan tadi, misalnya orang melakukan sholat qobliyah asar yang ada riwayatnya kan 4, ini dilakukan 5, itu menyalahi sunnah udah namanya. Nabi nggak pernah melakukan 5 kok. Nabi yang ada riwayatnya ada melakukan 4 rakaat sebelum sholat asar. Faqulu hadzal lam yaqulhu Nabi wala ahadun minas salafi. Maka semua contoh-contoh ini enggak pernah dilakukan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga enggak pernah dilakukan oleh satu orang pun daripada generasi salaf sesudahnya. Hal yakunu fi'luna laha bid'atan, apakah perbuatan kita kepada itu semua dikatakan bid'ah? Ya bid'ah juga, tetapi bid'ah yang bisa jadi mubahah, bisa jadi mandubah, ya, bisa jadi wajibah. Kenapa? Karena yang penting tidak bertentangan dengan dalil-dalil keharaman dan tidak menyalahi sunnah, gitu ya. Itu kepahaman kita, ya. Gitu. Asadisa asara, adapun dalil yang ke-16, fal ihtifalu bil maulidi wa illam yakun fi ahdi sallallahu alaihi wasallam bahwa bid'atun. Maka merayakan maulid Nabi sekalipun belum ada pada zaman beliau, maka itu adalah bid'ah, benar bid'ah. Walakinnaha hasanatun, tetapi bid'ah yang bagus, perkara baru yang bagus. Kok bisa mengatakan bagus? Lindirojiha tahtal adillati syar'iyah wal qawaidil kulliyah, karena masuknya bid'ah perkara yang baru tadi di bawah dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah kulliyah. Faya bid'atun bi'tibari hay'atihal istimaiyah. Benar apa yang kita lakukan pada perayaan Maulid itu bid'ah dengan melihat sisi bentuknya secara keseluruhan, perkumpulannya. Itu enggak ada perkumpulan kayak model kayak zaman gitu. Tetapi la bi'tibari afrodiha, tapi tidak dikatakan bid'ah dengan menilik atau memandang afrodnya. Jadi fase perbuatan apa saja yang kita lakukan di situ. Karena paling wujudi afrodiha fil ahdin nabawi, karena wujud contoh fak-faknya satu-satunya yang kita lakukan ya, di dalam maulid itu di dalam masa Nabi. Misalnya di situ kita membaca sholawat, mendengarkan Al-Quran. Membaca sholawat, mendengarkan Al-Quran itu ada perintahnya dan ada contohnya pada zaman Nabi. Maka kita melihat sisi poin-poinnya di situ, kita melakukan apa, maksudnya begitu ya. Ulima dzalika fid dalil asani asara, yang diketahui itu semua bahwa itu ada dalilnya di dalam dalil yang ke-12 gitu ya. Gitu ya. Asabi asara, adapun dalil yang ke-17, wa kullu ma lam yakun fi sadril awwal
bihai'atil ijtimaiyati lakin afradu mawjudatun yakunu matluban syar'an. Tiap-tiap perkara yang belum ada pada masa awal dengan bentuk secara keseluruhannya, bentuk lahiriahnya, teknis globalnya, nggak ada contohnya. Lakin afraduhu mawjudatun, tetapi frase yang kita lakukan di kegiatan itu ada. Itu kan melakukan kegiatan nih. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu apa aja tuh yang kita kerjakan? Misalnya di situ membaca sholawat, mendengarkan orang baca Al-Quran, mendengarkan sejarah Nabi, itu namanya afrod. Ya, afrodnya. Nah, afrodnya sisi-sisi yang kita lakukan di dalam perkumpulan itu ada contohnya. Maka perkara yang bentuknya kayak gini ini walaupun modelnya belum ada pada zaman awal, tapi melihat substansi yang kita lakukan part to part gitu ya, sesi ini membaca sholawat, mendengarkan Al-Quran, itu ada dan ada dalilnya pada zaman awal, maka itu dituntut juga secara agama gitu. Lianna ma tarakkaba minal masru'i fa huwa masru'un, karena amal-amalan yang tersusun dari perkara yang disyariatkan, maka dia kumpulannya globalnya disyariatkan juga kama layak, sebagaimana keterangan yang enggak samar. Ini adalah dalil yang ke-17 gitu. Asamina asara, adapun dalil yang ke-18, qala Imam Asy-Syafi'i ma uhdisa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran bahwa al-bid'atu dhallatun. Perkara-perkara uhdisa yang dilakukan yang belum ada contohnya, wa khalafa kitaban dan menyalahi kitab atau sunnah atau ijma' atau asar, perkataan sahabat, bahwa al-bid'atu dhalah, maka itu adalah bid'ah yang sesat. Kenapa? Menyalahi Al-Quran atau menyalahi hadis, menyalahi ijma', menyalahi perkataan tabi'in ya. Maka itu bid'ah yang sesat. Wa ma uhdisa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min zalika bahwa al-mahmudu, perkataan Imam Syafi'i. Dan amaliyah yang dilakukan yaitu berupa segala kebaikan, dan kebaikan itu enggak menyalahi sesuatu dari dalil-dalil kitab Al-Quran, enggak menyalahi sunnah Nabi, enggak menyalahi ijma' ulama ya, enggak menyalahi asar para sahabat, maka itu mahmud hukumnya, dipuji secara agama. Ini kepahaman Imam Syafi'i yang termasuk generasi salafus saleh, karena beliau lahir pada tahun 150 Hijriah ya, sampai 200-an lebih gitu, 200-an. Maka Imam Syafi'i termasuk salaf. Maka kita ikut Imam Syafi'i yang generasi awal, bukan ikut pemikiran orang-orang sekarang gitu. Wajaro al-Imam al-Iz bin Abdussalam wa Nawawi kazalika, dan Imam Izzuddin bin Abdussalam dan Imam Nawawi juga melakukan seperti ucapan Imam Syafi'i. Artinya dibenarkan, bukan hanya Imam Syafi'i saja. Wa Abdul Asiri dan Imam Ibnu Asir ala taqsimal bid'ati, atas pembagian bid'ah ila ma asabna ilaihi sabiqan, terhadap perkara yang kita telah tulis pada dalil yang lalu. Jadi bukan hanya Imam Syafi'i yang berpendapat demikian, seperti Imam Nawawi ya. Ini yang ulama yang belakangan naik, kemudian Izzuddin bin Abdussalam juga sama, Imam Ibnu Asir sama semua. Ya, hasil kalau kita silahkan ya, kita mau ikut ulama yang mana. Jelaslah di sini Imam Syafi'i ya, yang merupakan termasuk masih keturunan Bani Hashim ya, masih keturunan dan seorang mujtahid mutlak ya. Hebat mana Imam Syafi'i sama ulama sekarang, begitu aja. Ini adalah dalil yang ke-18 ya, semakin jelas ya. Mudah-mudahan ini tidak sampai membuat kita ragu di dalam menjalankan ibadah atau ritual-ritual amaliyah yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Amin Allahumma
Amin. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli